Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari jurusan Sosiologi 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat. Ini merupakan tugas dari Bapak Nur Hamlin dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, sejak adanya COVID-19 atau virus COVID-19 ini terdeteksi di Indonesia itu sekitar tanggal 2 Maret 2020. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa adanya COVID-19 ini hampir melumpuhkan seluruh kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian dengan akibatnya kasus COVID-19 ini membuat pemerintah itu mengeluarkan berbagai kebijakan, bahkan himbauan. Misalnya himbauan untuk social distancing kemarin, kemudian ada himbauan untuk work from home, bekerja dari rumah saja, kemudian adanya himbauan tentang pembatasan wilayah, dan banyak sekali kebijakan maupun himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tadi, kemudian dengan suasana yang semakin genting, tentu akan berdampak kepada kehidupan masyarakat sendiri, baik itu masyarakat yang menengah ke bawah maupun masyarakat yang tingkatannya itu dari kalangan yang elit gitu. Kemudian masalah sosial sendiri yang terjadi semenjak COVID-19 ini merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat, sehingga ini membahayakan suatu kelompok sosial gitu, yang mana akan tidak terpenuhinya atau keinginan warga kelompok sosial tersebut, maka akan terjadinya kepincangan ikatan sosial. Kemudian permasalahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat ini semakin hari semakin terlihat nyata. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu adanya kelangkaan barang. Nah, sejak jumlah korban COVID-19 ini terus meningkat, barang itu menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun dijual itu berkali-kali lipat dari harga sebelumnya. Kemudian beberapa barang langka ini seperti yang kemarin itu adanya masker atau hand sanitizer, kemudian ada cairan pembunuh kuman, kemudian APD, alat pelindung diri. Nah, barang-barang ini dijual dengan harga yang sangat mahal gitu. Kemudian hal ini juga sesuai gitu dengan hukum ekonomi, di mana jika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga juga semakin akan meningkat gitu. Kemudian masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, dan ini dia cenderung memborong barang-barang tersebut, sehingga adanya penumpukan barang, dan kalangan bawah itu bahkan tidak bisa dapat karena udah diborong dengan kalangan yang di atas tadi. Kemudian bukan hanya alat pelindung diri tadi yang dijelaskan tadi, namun bahan-bahan atau barang-barang kebutuhan pokok juga itu masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya gitu. Karena adanya isu lockdown kemarin, maka penimbunan barang ini terjadi sesuai yang darurat tersebut disebut panic buying. Nah, panic buying ini karena kurangnya informasi gitu, atau tidak sempurna masyarakat ini menerima informasi, sehingga menyebabkan masyarakat panik, kemudian merespon dengan cara belanja secara banyak untuk menyelamatkan diri gitu, karena ada kekhawatiran sendiri yang dirasakan oleh masyarakat, karena mungkin takut harganya semakin naik dan khawatir juga barangnya akan segera habis gitu. Kemudian yang kedua yaitu adanya disorganisasi atau disfungsi sosial. Nah, jika kita amati berita-berita yang beredar belakangan ini tuh, ada banyak sekali fakta sosial yang menarik di dalam masyarakat gitu. Contohnya nih, ada prasangka atau diskriminasi terhadap korban COVID-19.
karena disebabkan adanya ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran COVID-19 tadi. Kemudian hal ini terlihat jelas misalnya masyarakat itu lebih menjaga jarak pada saat berinteraksi dengan orang lain, kemudian menghindari untuk salaman, kemudian muncullah tadi sikap-sikap diskriminatif tadi. Kemudian tidak hanya terjadi disorganisasi, juga menyebabkan disfungsi. Misalnya disfungsi ini masyarakat atau individu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan situasi sosial karena akibat adanya rasa takut tadi. Contohnya nih, masyarakat tadi tidak mau menolong orang lain karena khawatir akan terkena COVID-19 gitu. Misalnya ada orang yang meninggal, bahkan mereka memilih untuk tidak ikut menguburkan, bahkan melayat karena rasa kekhawatiran tadi tinggi terhadap mereka karena takut tersebar atau terjangkit pada dirinya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dampaknya adanya tindakan kriminal. Nah, masalah COVID-19 ini juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tingkatan kriminal. Karena apa? Banyak sekali tindakan kriminal akibat dari COVID-19 ini, misalnya pencurian alat pelindung diri tadi karena ada penimbunan, maka mereka mendapat kesempatan besar gitu untuk menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian pembuatan hand sanitizer atau disinfektan itu secara abal-abal atau palsu demi untuk mendapatkan keuntungan gitu. Kemudian yang keempat yaitu melemahnya sektor pariwisata. Nah, ini juga. Nah, karena kita ketahui bahwa sektor pariwisata ini kan merupakan sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat, ya kan. Kemudian sektor pariwisata ini terkait dengan misalnya hotel, restoran, tempat wisata, dan banyak sekali sektor pariwisata itu. Namun sejak COVID-19 meningkat, jadi keluar kebijakan semua ditutup gitu. Baik itu mungkin bioskop, tempat wisata yang besar, bahkan itu semua ditutup. Karena apa? Hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan daerah, khususnya pendapatan masyarakat sendiri. Misalnya daerah ini lebih mengandalkan sektor pariwisatanya untuk menyumbang pendapatan daerah. Jadi mereka juga akan waspada gitu karena sektor pariwisata tadi tertutup, sedangkan pendapatan terbesarnya dari situ, maka mereka akan memberikan antisipasi gitu. Kemudian adanya angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Nah, ini kasus terbesar pada ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Karena apa? Para pekerja informal ini biasanya mendapatkan pendapatan harian itu dari kerjanya itu malah dia kesulitan karena adanya COVID-19 ini. Mereka yang biasanya sebagai pekerja warung, kemudian toko kecil, adanya pedagang asongan, pedagang di pasar, atau pengendala ojek online gitu, hingga pekerjaan-pekerjaan yang lain, masih banyak pekerjaan lain yang merupakan sektor informal ini yang mereka bahkan kesulitan untuk mencari pendapatannya akibat COVID-19 itu. Kemudian pusat-pusat perbelanjaan juga ditutup gitu, bahkan ada yang buka namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia itu makin meningkat gitu. Yang mana penduduk golongan rendah atau rentan terhadap kemiskinan ini sudah hampir 66,7 juta orang di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi dengan adanya berbagai masalah ekonomi tersebut, alhamdulillah pemerintah Indonesia itu berupaya untuk mengeluarkan kebijakan bahkan untuk memulihkan kondisi
Salah satunya dengan memberikan intensif sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah ini tengah menyiapkan stimulus ekonomi yang difokuskan untuk sektor kesehatan yang menyangkut jaringan sosial yang ada di dalam masyarakat, yang mana aliran bantuan ini disalurkan melalui program-program pemerintah, misalnya PKH, program Keluarga Harapan, kemudian adanya kredit usaha rakyat, kemudian ada kredit ultra mikro, ada yang namanya kartu sembako, hingga program-program bantuan pangan non tunai. Banyak sekali bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang menengah ke bawah untuk mengatasi adanya kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.